Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana Oji dari Lombok, dari perwakilan Puskomda Nusa Tenggara. Jadi, Ana pengen menceritakan sedikit, rahimahullah, sedikit perjalanan yang mungkin orang mengatakan setiap Ana cerita itu mengatakan, wah seru banget nih perjalanannya, wah kebayang nih bagaimana perjuangan antum ke sini. Kenapa Ana ngomong orang-orang ngomong kayak gitu? Ternyata ada sedikit perbedaan. Ketika teman-teman berangkat di sini nyaman, katanya naik bus atau naik pesawat turun cepat, ternyata antum naik motor ke Lombok. Nah, Insya Allah. Jadi Ana ingin sedikit curhat perjalanan dari Lombok ke sini. Jadi ketika Ana punya keinginan, walaupun keinginan tersebut lumayan besar, tapi ternyata Allah memberikan jalan. Ana cuma punya uang 200.000, ternyata bisa nyampe ke Jogja juga. Ya teman-teman itu naik bis, Ana naik motor, berangkat jam 1 malam Rabu, itu dari Lombok naik motor. Ya teman-teman naik bus berangkatnya jam 9 pagi hari Rabu. Jadi perjalanannya lumayan asik dan menegangkan juga sih. Dari Lombok ke Bali nyebrang, naik ferry, terus naik ferinya ke Bali. Ke Bali itu nyampenya pagi jam 6, lanjut melalui Pulau Bali. Jadi kita keliling-keliling juga karena memang nggak pernah ke Bali naik motor, jadi nyasar. Nah, nyampe di pelabuhan Gilimanuk itu sekitar jam 12, nyebrang lagi ke Banyuwangi, ke Jawa itu jam 2. Jam 2 itu kita mulai jalan. Kita ngelihat sepanjang Pulau Jawa itu Masya Allah lumayan melelahkan sekali. Karena memang kita baru pertama meraba-raba, kita cuma patokannya satu, melihat jalur arah ke kota mana. Jadi tidak ada pernah pengalaman sama sekali jalan di kota Jawa, di Pulau Jawa. Setelah itu lumayan melelahkan. Berangkat jam 2 dari Pulau Jawa, terus nyampe Surabaya jam 10 malam. Surabaya jam 10 malam. Nah, asiknya di situ. Kita nyari tempat penginapan dan satu yang jadi andalan kita. Jadi nanti kita cari masjid. Ana punya teman satu boncengan di belakang. Ana nggak berani nyuruh dia di depan karena memang dia agak sedikit grogi naik motor. Jadi Ana terpaksa di depan terus, yang belakang jadi tukang pijet. Setiap kali capek pijet ya. Jadi sambil jalan sambil dipijet, aduh enak rasanya. Tapi tetap juga capek. Nyampe Surabaya ketemu masjid, ini ada masjid, kayaknya kita harus bermalam di sini. Sampai di masjid saya minta izin, Pak, ketemu malam di sini bisa nggak Pak? Lucu kamu, amir masjid itu ngomong, loh kok marah-marah ini Bapak gitu. Kamu itu kalau mau tidur bukan di masjid, cari penginapan. Aduh Pak, kita nggak punya uang Pak, uangnya pas-pasan dari Lombok. Yaudah gini aja, kamu tidur di taman sana, atau nggak cari masjid yang bisa nampung kamu. Aduh sedih banget rasanya. Habis itu keliling lagi nyari masjid, ketemu masjid. Masjidnya udah tutup. Akhirnya kita taruh motor di sebelah jalan. Kita tidur di emperan masjid. Nah kebetulan Ana bawa matras, jadi bisa tidur lah di situ. Dia tidur di emperan masjid. Nah waktu itu ada bapak-bapak lewat. Ternyata di emperan masjid juga nggak dikasih, dibangunin, disuruh pergi. Masya Allah, ternyata seru juga perjalanan ini. Di situ paginya lanjut berangkat dari Surabaya menuju ke Jogja. Jadi dari pagi Jogja itu nyampenya Isya. Dari pagi di Surabaya nyampenya di Jogja Isya. Tapi sebelum itu ada sedikit pengalaman sih. Pertama, pengalaman yang paling seru itu kita masuk tol. Ternyata kita kan ngebut pengen kejar waktu. Kita ngeliat ada tulisan kendaraan bermotor masuk jalan tol gitu. Wah, kendaraan bermotor bisa masuk ya jalan tol. Itu masuk kejar-kejaran sama bus. Udah beberapa kilo ngeliat, ternyata di belakang nggak ada motor. Ternyata itu tol khusus bus, khusus truk di tol Sidoarjo. Akhirnya mau gimana lagi, udah terusin aja. Nah pas di pintu tol mau keluar, kita diteriakin
diteriakin kayak maling. Wah, ada sepeda motor masuk, minggir katanya kan. Habis itu disuruh minggir. Terus petugas tolnya datang, kamu ini udah tahu tol bukan buat motor, kenapa masuk? Aduh, maaf pak, kita nggak tahu jalan. Habis itu dikasih jalan, kamu keluar lewat sini, keluar tol lewat sini, awas jangan salah lagi. Oh, iya pak. Situ keluar lagi, salah lagi masuk tol, diteriakin lagi. Ya Allah, habis itu ketemu lagi sama petugas yang lain, kasih tahu kalau jalan ini buat keluar. Kamu hati-hati, dari mana? Dari Lombok. Nekat kamu ya, dari Lombok ke Jogja kan, naik motor, nanti habis badan kamu kena angin gitu. Habis itu jalan lagi dari Sidoarjo, nggak tahu arah kotanya kemana, itu yang penting jalan, sudah ngelihat petunjuk. Setelah itu ketemu polisi, udah PD nih, wah kayaknya kita lengkap ini. Ketemu polisi, diperiksa dengan PD-nya, saya ngomong ini pak surat saya, diperiksa. Habis itu beres. Nah pas mau berangkat ditanya lagi, dedek sini ngapain pak, suratnya mana? Diambil lagi suratnya, ini spionnya kemana satu katanya. Aduh pak, di Lombok nggak pakai spion juga nggak apa-apa, kamu ini Jawa disamain sama Lombok katanya. 50.000 katanya, diajak ke tempat sepi sama polisi itu, nggak mau ditawar, kasih 10.000 nggak mau. Habis akhirnya rayu, dapat 20.000 bisa, itu berangkat lagi. Nyampe Mojokerto, kita nggak tahu kalau udah lampu merah kan. Habis itu kita lurus ngebut, dikejar lagi sama polisi, kena sama polisi lagi, katanya dendanya 700.000. 700.000, kalau nggak 700.000 kamu bayar yang paling minimal nih 100.000 katanya. Jadi nggak mau ditawar, 100.000 akhirnya dikasih. 100.000 pak, ini uang saya pak, nanti nggak bisa balik ke Lombok. Di situ dikasih 100.000, bapak itu selesai masalahnya selesai. Pas mau balik dipanggil lagi sama bapak itu, udah dek kamu kesini dulu katanya, istirahat dulu katanya, disuruh duduk. Habis itu dikasih 50 sama bapak itu, ini kamu buat beli spion ya, jangan beli apa-apa, beli spion. Oh iya pak, terima kasih banyak. Itu lanjut perjalanan maghrib, mampir di ini Sragen, itu lanjut Solo, akhirnya Isya baru nyampe Jogja. Masya Allah, lumayan melelahkan. Dan ternyata di sini ketemu dengan orang-orang yang memang dahsyat, dan memang rasa letih itu bisa dikalahkan dengan semangat yang insya Allah pengen hari ini 3 hari ke depan menjadi momentum yang bisa membuat perubahan di lembaga dakwah kampus yang ingin kita bina sama-sama. Dan itu semua bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Kita bisa berbagi, kita bisa sharing, dan keletihan dan capek yang anak alami bersama teman itu tidak akan mengalahkan semangat kita di sini. Ini cuma itu yang bisa Anda sampaikan. Jazakumullah khairan katsir. Syukran Afuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.